Kompetisi 9 puncak berlanjut. Perhatian banyak murid tertuju pada kompetisi besar. Luo Qi dan sekelompok murid perempuan tidak pernah mengunjungi menara yang hancur lagi. Bahkan Wu Feng tidak mengirim siapapun untuk menantangnya. Su Wuzu sangat senang, dia menelan logam setiap hari. Sisa waktu dikhususkan untuk mengembangkan keterampilan tempur. Seni bela diri ilmu pedang yang terkenal, Zhao Tianyin, dan membelah langit. Su Wuzu berlatih berulang kali, lagi dan lagi, terus-menerus membiasakan diri dengan penggunaan kekuatan. Kecepatan melewati keseriusan juga jauh lebih lambat. Berkali-kali, Su Wuzu fokus pada nutrisi tubuhnya. Qi, darah dan energi spiritual terus-menerus menembus ke dalam anggota tubuh dan tulangnya. Mulailah melakukan hal-hal yang sebelumnya Anda lupakan. SWOT Inten dan SWOT Inten menyatu dengannya, terus-menerus menyatu ke seluruh bagian tubuh. Pada saat yang sama, Su Wuzu juga menstabilkan dan memperluas sungai Qi dan darah dan sungai Qi spiritual dengan berbagai kekuatan. Su Wuzu melakukan segalanya dengan ekstrim. Karena kelemahan dari peningkatan kecepatan kultivasi yang sangat cepat, Su Wuzu perlahan-lahan menyelesaikannya. Dengan cairan di mangkuk hitam, Su Wuzu dengan panik memoles dirinya sendiri. Dia tidak takut dengan konsumsi daya, dan memiliki bantuan pedang keheningan, ditambah dengan pemahaman tentang obat yin dan yang. Semua ini tidak sulit baginya untuk dilakukan. Rumus obat yin yang selalu dapat menemukan segala macam kelemahan dalam tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Jika seseorang dapat mengamati tubuh Su Wuzu sepenuhnya, mereka akan menemukan bahwa dia telah banyak berubah setiap hari. Yang paling penting adalah dia semakin dekat dan mendekati keadaan batas sempurna. Transformasi semacam ini sulit dicapai oleh para praktisi di alam ini. Dalam keadaan normal, merekalah yang kuat. Setelah mereka cukup kuat, adalah mungkin untuk memoles mereka sampai titik ini ketika mereka kembali dan membangun kembali. Tidak ada gangguan, tidak ada konsumsi. Tenggelam dalam latihan, lelaki tua dengan gigi kuning mempersiapkan untuknya ilmu pedang dan keterampilan bertarung, dan dia menyelesaikan latihannya. Di antara banyak keterampilan tempur, ilmu pedang dan ilmu pedang yang paling dia latih. Zhao Tianyin, Su Wuzu mendapat bantuan mangkuk hitam, tentu saja dia tidak khawatir dia tidak akan bisa belajar. Tapi, Su Wuzu samar-samar merasa bahwa ini bukan hanya keterampilan tempur kelas 4 yang sederhana. Karena budidaya keterampilan tempur ini, dia membutuhkan 100 tetes cairan cian untuk mengolahnya. 100 tetes sama dengan 10.000 tael. Saya berkultivasi untuk membagi langit ke tingkat keempat, dan saya tidak mengkonsumsi begitu banyak. Tentu saja, setelah Sky Splitting Cultivation mencapai level keempat, tidak peduli betapa sulitnya untuk melangkah lebih jauh, Su Wuzu samar-samar mengetahuinya setelah berlatih begitu banyak teknik pedang kali ini, dan dengan saran dari lelaki tua bergigi kuning. Kurangnya momentum, keberanian yang gigih, dan kokoh seperti bambu yang patah. Gumam Su Wuzu, tetapi bagaimana cara mengolah momentum seperti itu? Su Wuzu merenungkan hal-hal ini. Jika dia tidak dapat mengembangkan kekuatannya, dia tidak dapat melangkah lebih jauh. Semakin banyak dia berlatih, semakin dia merasa bahwa itu adalah seperangkat keterampilan tempur yang luar biasa. Secara khusus, ia memiliki mangkuk hitam tanpa takut dikonsumsi, dan keunggulan Sky Splitting bahkan lebih jelas. Kakak mudamu, sepertinya puncak sucimu akan musnah lagi kali ini. Kompetisi tahun ini diadakan di Wufeng. Pada saat ini, Master Puncak Jiufeng semua duduk tinggi di platform tinggi, menonton kompetisi para murid. Dari pertempuran puncak suci hingga saat ini, dalam tantangan murid, masing-masing dari mereka ada di bagian bawah meja. Pencuri tua Wu, tunjukkan rasa hormat. Anda hanya Master Puncak, dan saya adalah Raja. Tidak ada rasa hormat untuk setiap saudara junior. Mo Daoxian memelototi Master Puncak Wufeng.
Di luar kamu adalah penguasa, tetapi di dalam kamu masih saudara junior. Saudara junior telah belajar memahami identitas sekarang. Master Puncak Wu Feng tertawa. Mo Daoxian tiba-tiba marah, berdiri dan membanting meja, meraung tuan sekte ini, Lao Su, berhenti, siapapun yang kamu cintai akan melakukannya. Wajah Master Puncak Wu Feng membiru, bajingan ini, jika dia tidak setuju, dia akan membuat lebih banyak gerakan. Benar saja, kata-kata Mo Daoxian. Segera, Master Puncak 7 puncak lainnya memelototi Master Puncak Wu Feng satu persatu. Pencuri tua Wu, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu bajingan, jika Junior Brother mau membebaninya, aku tidak bisa membiarkanmu. Apakah kamu pencuri tua yang menginginkan posisi raja? Jika kamu bermimpi, kami tidak akan pernah setuju. Master Puncak Wu Feng hampir tidak menahan diri dalam satu napas, menatap wajah Mo Daoxian, dia berharap bisa menamparnya. Dibuat apa lagi yang bisa Anda lakukan selain trik ini? Tapi jelas, Mo Daoxian jelas tidak akan membiarkan Master Puncak Wu Feng pergi. Kakak dan saudari senior, posisi saya sebagai raja membosankan, saya tidak ingin melakukannya, siapapun di antara Anda yang suka melakukannya akan melakukannya. Saudara muda Mo, betapa mulianya posisi Guru Tao. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda tidak akan melakukannya jika Anda tidak melakukannya? Itu benar, pencuri tua Wu, jangan perhatikan dia, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan saudara muda Mo. Hanya kamu yang bisa melakukan posisi Susrainti. Ini, kamu belum melakukan pekerjaan dengan baik tahun ini. Benar kamu bisa melakukannya dengan tenang. Siapapun yang punya pendapat akan mendapat masalah dengan kita. Master Puncak Wu Feng merasakan mata para Master Puncak seperti pisau, dan dia menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, lebih baik tidak menggoda semua orang, atau Anda akan benar-benar dipukuli. Dia adalah pemimpin puncak yang bermartabat, jika dia dipukuli, dia akan kehilangan muka. Mo Daoxian menggertakkan giginya dengan pahit. Aku tidak ingin mati yang terburuk di masa depan. Bagaimana mungkin? Qi Feng Peak Master berkata, Junior Brother Mo, jangan khawatir, jika ada hari seperti itu, kami pasti akan mati sebelum Anda. Saudara muda Mo, jangan emosional. Temperamen kami tidak cocok untuk menjadi suzerain, atau kamu memiliki kemampuan. Ya, kamu harus menanggung beban ini. Ketika penerus Daozong berjuang, kami merasa rendah diri jika Anda berani mengintip pemandian kakak senior. Daozong hari ini membutuhkan orang-orang seperti Anda. Oh, ngomong-ngomong, apakah kamu mengintip kakak senior? Oh, kakak senior, jangan lakukan itu, aku hanya ingin tahu, Master Puncak Yao Feng sedang dicambuk keras oleh Master Puncak Peri saat ini. Wajahnya muram dan meneteskan air mata. Mo Daoxian memperhatikan kakak senior di ambang kemarahan, dan dia tidak menonjolkan diri. Berbicara tentang masa lalu, dia juga takut ditarik oleh kakak perempuannya. Master Puncak Ling Feng juga takut menyebabkan masalah, jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, tapi saudara muda Mo, meskipun kamu punya banyak waktu untuk berurusan, tetapi murid-muridmu juga harus memperhatikan melatih mereka. Ini murid memang sedikit lebih buruk. Ya saudara muda Mo, puncak sucimu berada di peringkat terakhir dalam kompetisi tahunan. Masuk akal untuk mengatakan bahwa sumber dayamu harus dipotong setengah. Tapi kamu kehilangan kesabaran setiap tahun dan tidak bekerja. Itu lebih baik. Tapi membudidayakan sekelompok murid seperti itu tidak masuk akal, kata Puncak Qi Feng. Ya, lihat lapangan. Tantangan kebebasan murid. Seng Feng belum memenangkan satu pertempuran pun dengan peringkat yang sama. Saya merasa mereka telah menyia-nyiakan obat berharga yang disediakan oleh Yao Feng kami, kata Yao Feng. Mo Daoxian melihat ke lapangan, tetapi ketika para murid Seng Feng menantang setiap puncak, para murid Seng Feng dikalahkan. Bahkan, murid perempuan dari Fairy Peak,
mereka tidak bisa bertarung. Tapi, bisakah kamu menyalahkan mereka? Mo Daoxian tidak berbicara, hanya menatap lapangan. Saudara muda Mo, kamu selalu membuat keributan dan mengambil sumber daya paling banyak. Tapi muridnya, Higgs, jika ini masalahnya di kompetisi ini, maka ikuti aturan di masa depan. Potong setengahnya. Panggil aku Sekte Master Mo Daoxian marah saat ini. Melihat ini, para Master Puncak Jisfeng saling melirik, bertanya-tanya apa temperamen Mo Daoxian. Qifeng Peak Master juga kejam saat ini, memandang Mo Daoxian dan berkata, jangan merasa enggan, lihat apa yang telah kamu kultivasi kecuali Chen Changhe, yang dianggap sebagai karakter di depannya, yang lain hanya tak tertahankan. Mata murid-murid ini, jika mereka ingin beralih ke puncak lain, saya harus membersihkannya dengan keras. Bukannya kamu mengolok-olok puncak sucimu, itu karena puncak sucimu benar-benar tidak bagus tahun ini. Murid-murid ini semua terbiasa dimanjakan. Yang kuat keluar dari tongkat, orang-orang ini memiliki karakter yang salah, dan jika mereka tidak berlatih dengan baik, mereka harus diberi pelajaran. Ketika Mo Daoxian mendengarkan kata-kata ini, wajahnya menjadi semakin jelek. Seng Feng, selalu di mata semua orang sebagai Dou yang tidak bisa membantu. Sebenarnya, dia tidak peduli. Tetapi para murid ini, pada kenyataannya, mereka sangat pekerja keras, mereka selalu menjadi ujung dari puncak, dan mereka juga sangat sedih. Hanya saja bakat dan kekuatan para murid ini sangat terbatas. Terkadang kerja keras tidak mengubah apapun. Mo Daoxian masih sangat mengenali mereka, tetapi kali ini dia diejek oleh para master puncak dan menyangkal upaya mereka. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Alasan mengapa Seng Feng seperti ini adalah karena dia tidak ada alasan baginya untuk membiarkan murid-murid ini disalahkan. Dalam kompetisi tim ini, masing-masing Jiu Feng akan bertarung dengan 5 pemain. Pertandingan pertama adalah Wu Feng vs Seng Feng. Pertarungan ini dapat mengubah pandangan kita. Melihat bahwa Mo Daoxian benar-benar kesal, Very Peak Master He tersenyum untuk meredakan suasana. Mo Daoxian tidak berbicara lagi, dan melihat pemandangan Dabi. Dalam kompetisi beregu, 5 orang membentuk kelompok dan bersaing secara berpasangan untuk menentukan peringkat. Ini juga mewakili alokasi sumber daya. Kompetisi tantangan hanya dapat dianggap sebagai pemanasan, memungkinkan Master 9 Puncak untuk melihat gaya para murid, dan juga memberi para murid kesempatan untuk menunjukkan dan meningkatkan level para murid. Kompetisi tim adalah prioritas utama, yang mewakili kekuatan tempur tertinggi Yi Feng yang sebenarnya. Mo Daoxian tidak mengatakan apa-apa, dia melihat ke lapangan. Pada saat ini, Wu Wudi dan Chen Changhe sedang bertarung, dengan 4 murid berdiri di belakang mereka. Aku awalnya ingin bertarung denganmu sendirian, jadi itu adil. Wu Wudi memandang Chen Changhe. Tidak ada yang adil di dunia ini, jadi itu bagus Chen Changhe berkata, sebenarnya, saya tidak ingin menerima tantangan Anda. Bukannya saya takut pada Anda, tetapi Anda tidak terkalahkan dan mendukung diri Anda sendiri. Dalam pertempuran, tapi aku tidak. Tidak ada gunanya bagiku melawanmu. Jangan buang waktumu. Lalu, sepertinya kamu, pria dari Seng Feng yang merobek tantanganku, juga yang memintanya melakukannya anak itu menantangku untuk berada di level yang sama dengan Wu Feng. Ketika pertandingan besar selesai, kamu harus mengirim seorang murid untuk mendidiknya.